Jumpa lagi bersama Pak Diku 29. Di video kali ini Pak D mau mencoba ceritanya test drive lur. Jadi mencoba bagaimana rasanya naik unit Terios. Nah, kebetulan yang dipakai kali ini unit Terios 2023. Bagaimana rasa naiknya, bagaimana suspensinya, bagaimana tarikannya. Di video ini Pak D mau mengungkap rasa berkendara dengan menggunakan unit Terios. Bagaimana rasanya, simak video ini sampai habis ya. Nah sekarang Pak D mau keluar dulu. Dan kebetulan jalan waktu keluar sebelum ke jalan utama itu sedikit agak jelek, agak banyak lubangnya lur. Nah kita keluar dulu, keluar dari garasi ya. Kita belajar test drive lur, test drive. Nah ini jalan yang mau menuju ke jalan utama ini ya banyak berlubang. Karena unit ini, karena Terios ini tipenya low SUV, jadi dia tidak meninggalkan kesan SUV-nya lur. Jadi untuk shock ya bisa dibilang lumayan sedikit keras. Tapi dari kekerasan shock itu masih ada rasa enaknya. Jadi walaupun dia SUV tetap memberikan kenyamanan untuk pengendara yang biasa membawa keluarga. Jadi kerasnya shock itu tidak sekeras yang benar-benar SUV-nya. Artinya goncangan ini memang terjadi goncangan, tapi goncangannya tidak terlalu, dibilang tidak terlalu signifikan ya. Dengan cc yang 1500 sepertinya Terios ini memiliki tenaga yang bisa diandalkan untuk kita melaju di jalan raya, apalagi di jalan tol. Ini kebetulan sendiri, kalau mungkin di belakang ada penumpang beberapa orang, ayunan dari shock itu akan bisa terasa lebih sedikit lebih empuk lagi daripada sendiri. Depan ini kita sudah sampai di jalan utama. Kita belok ke kanan aja. Parkir yang salah ini bisa apa ya nanti. Singgol gue nesu. Kita belok kanan kiri kosong, kita masuk saja lur ya. Kita masuk saja. Nah sekarang kita di jalan utama. Giginya Pak D pakai Perseleng 2. Perseleng 2 itu kalau biasanya Pak D berpatokan dengan kecepatan lur. Kecepatan untuk Perseleng 2 itu maksimal Pak D pakai di 40 untuk yang di Grand Max atau yang di Susigra yang di video sebelumnya ya. Tapi sepertinya untuk unit Terios ini gigi 2 bisa nyampe di 50 bahkan 60. Nah ini 50, tapi raungan suara mesinnya itu bisa dibilang sangat terasa, sangat kedengar dari mesin masuk ke kabinnya. Jadi standar kalau bisa
biar mesin itu tidak terlalu ngoyo, ya tetap di 40 untuk persneling 2. Untuk persneling 3 nya naik di kecepatan 60, baru langsung naik ke gigi 4. Itu akan membuat mesin kita lebih awet, lebih aman. Aduh, ini kayaknya lalu lintasnya lumayan rame loh ya. Dan melewati apa, tambalan aspal itu juga kerasa dia. Jadi memang ya kesan dari SUV itu tadi yang membawa untuk shocknya itu sedikit agak keras. Sambungan atau tambalan dari aspal itu kroso gluduk gitu. Kroso gluduk. Tapi ya enggak nemen-nemen, tapi kerasanya itu masih standar lah. Masih standar. Kita coba naik kecepatan. Ini persneling 3. Persneling 3 Pak D pakai di 60 lebih nih lho. Ini kecepatan sudah 60 lebih. Sudah masuk ke 70. Dia masih enteng. Karena cc-nya yang 1500 tadi ya, mungkin ya. Dengan cc 1500 kalau pakai gigi 3 gigi 3 masih enteng untuk naik di kecepatan 60, bahkan 70 80 bisa. Ini yang rusak di depan dulu. Terkumuatan singkong rusak. Nah, kita pelan turunkan persneling 2, kita ambil jalur kanan, kosong depan, masuk jalur kanan. Ya. Kita naik lagi ke gigi 3. Jadi kalau dibilang nyaman, lumayan nyaman. Kalau dibilang lega, ya lega kalau dibandingkan dengan Daihatsu Sigra atau sekelasnya Sigra Calya. Kalau dibandingkan dengan Xenia Avanza yang all new sekarang, ya 11-12 loh. Tapi untuk masalah kenyamanan dari shock atau dari kabin, kekedapan kabin mungkin lebih nyaman sedikit di all new Xenia-nya. Jadi memang kerasa. Tapi untuk kecepatan tinggi memang enak lur. Kemarin Pak D sudah coba di jalan tol ya. Jalan tol muat 3 orang dewasa, 2 orang anak-anak. Dengan kecepatan 130 naik ke 140 tapi nggak sampai lebih. Itu bisa dibilang kecepatan itu enak. Jadi tidak kerasa limbung. Ya mungkin di apa ya? Di channel-channel lain yang sudah mereview all new Terios ini yang bilang limbung, mungkin kecepatan memang lebih dari standar. Kalau kecepatan sudah 160, 150 ke atas intinya, itu udah pasti kerasa limbung loh. Apalagi kalau sudah salipan dengan kendaraan besar ya, kendaraan bis atau mungkin truk, itu pasti kerasa anginnya, kerasa membawa mobil ini kerasa sedikit limbung. Tapi kalau kecepatan di 130, 140 yang kemarin Pak dicoba di jalan tol itu masih bisa dibilang aman, bisa dibilang nyaman dan tidak terasa limbung sama sekali. Enak, anteng, setirane anteng takon itu. Jadi kedengeran loh ya, suara mesinnya masuk kabin ya. Nggak tahu ini suara mesin atau suara dari propeller yang menghubungkan mesin ke gardan belakang yang di bawah sini. Entah suara mesinnya atau suara propeller yang masuk ke kabin ini.
Tapi akan lebih jos lagi, lebih bagus lagi nih kalau memang benar-benar kedap. Tapi ya masih bisa ditoleransi lah untuk suara itu, tidak mengganggu banget, tidak mengganggu banget. Kebetulan untuk unit yang pakai kali ini untuk istilah test drive, unitnya Terios tipe R standar, sudah dilengkapi dengan ABS, sudah dilengkapi dengan start stop engine, dilengkapi dengan sensor depan, sensor belakang, kamera mundur. Jadi enaknya kalau pakai sensor depan itu mungkin bagi pemula dengan jarak sekian meter, sekitar 1,5 sampai 2 meter itu sensor depan sudah memberikan tanda kalau itu jaraknya terlalu dekat. Tuh, itu untuk pemula bisa diuntungkan. Ya, bisa melatih feelingnya dari kendaraan depan ke kendaraan kita itu kira-kira kena apa enggak, kira-kira nyangkut apa enggak, itu bisa dimanfaatkan untuk pemula. Namun kadang-kadang untuk yang sudah profesional mungkin sedikit mengganggu karena dengan jarak yang sekian meter, masih sekitar 2 meteran, alarmnya sudah bunyi. Itu kayak ini piye gitu. Entah karena belum biasa atau gimana, itu ya sing tak lakoni dhewe ngono kuwi lho. Makanya untuk sensor depan ini tak matiin sering, karena kadang-kadang pas begitu masuk parkir tuh masih jauh muni didit rasanya gimana gitu. Tapi untuk pemula itu banyak manfaatnya dan sangat bermanfaat. Apa yang bunyi? Karena ada kendaraannya dekat. Kalau ada kendaraannya dekat pasti bunyi. Nggak tahu. Jadi ya mungkin itu beberapa fitur yang disematkan, yang diberikan oleh Daihatsu ke produk-produk terbarunya. Jadi pasti ada manfaatnya. Di kawasan Banjarjaya, di depan itu ada perempatan Pak D mau belok kanan. Kita belok kanan saja karena kalau di depan itu ada ini, saya harus putar balik, dan kalau rame kasihan kendaraan yang lain yang menunggu kita untuk putar balik di situ. Makanya Pak D pilih belok kanan saja, ambil jalur ya. Ambil jalur untuk belok seperti tadi yang biasa Pak D gunakan itu gigi 2, kecuali kalau beloknya sambil sedikit berhenti atau merayap. Tapi kalau lancar gitu pakai gigi 2 nggak apa-apa, pakai gigi 2 udah aman itu. Pakai gigi 2 pasti aman. Nah, seperti melewati polisi tidur tadi, kalau gede dia enak, ayunan dari shocknya itu enak. Cuman kalau polisi tidurnya itu sedikit kecil dan sedikit tinggi, itu kerasa kayak dipental nih gitu, duduk. Nah, di depan ini keras, saudara kembarnya. Nah, ini seperti ini kan jalan jelek gitu loh. Ini jalan jelek. Nanti di sana ada jalan jelek, coba kita rasakan. Kalau dibandingkan dengan apa ya? Kalau dibandingkan dengan Innova, walaupun Innova tahun tua ya lebih empuk, lebih enak shock dari Innova. Jujur wae. Lebih enak dan lebih empuk daripada shock Innova.
tapi ya semua itu ada keunggulan, ada keistimewaan, ada kekurangan di masing-masing unit itu lur. Itu sudah hal yang lumrah, sudah hal yang biasa. Kita mau nyebrang, mau ambil jalur kanan, si ramai kanan kiri, nunggu itu dibantu Pak Oga, untuk ini ya, untuk menyeberangkan kita. Jadi kalau di sini itu beberapa perempatan yang ramai. Nah, ini kita kasih murah rezeki. Di perempatan yang ramai itu pasti ada Pak Oga lur. Tapi bagusnya tidak pernah satupun yang memaksa untuk memberi uang. Tidak ada satupun yang memaksa saya harus diberi uang, tidak ada. Jadi memang pure pengen membantu. Jadi kalau dikasih uang ya kita didoakan, diterima kasih. Ya sebagai tanda terima kasih kita karena sudah dibantu, sebenarnya tidak masalah sih. Dan itu juga rezeki, bagi-bagi rezeki buat Pak Oga juga. Kalau Pak Oga di sini memang bener, satu pun nggak pernah loh saya temui maksa minta duit, nggak ada. Jadi jangan takut kalau Pak Oga di wilayah sini ya, khususnya di seputaran Lampung Tengah, Bandar Jaya. Jangan takut. Di Bandar Jaya ya. Kalau di luar itu saya nggak tahu. Kalau di luar Bandar Jaya Pak nggak tahu. Kita ambil jalur kiri. Jalur kiri. Di depan itu pasar lur. Pasar kalau jam segini sudah lumayan sepi. Kalau pagi dia ramai. Kalau pagi ramai dan sempit. Ini giginya masih bertahan di persneling 2. Masih pakai persneling 2. Nah, sekarang turun gigi 1. Turun gigi 1. Jalan pelan-pelan karena ada mobil yang berbelok tadi. Naik gigi 2. Santai saja masuk gigi 2. Ini untuk ini ya, sekalian untuk memberikan sedikit pengetahuan buat pemula untuk jalan-jalan di jalan seperti ini seperti apa. Ambil jalur kanan, kita belok kanan, sen kanan dipasang. Karena kita beloknya sampai berhenti, kita turunkan gigi 1. Kita nyebrang dulu, masuk ke gigi 2 sekarang lur. Nah, persneling 2. Nah ini ya, ini mulai ya kan, guncangan terasa. Nah, kerasa. Goyangnya di video sangat terasa karena video ini tidak pakai stabil. Jadi guncangan shock itu sangat terasa. Bisa Anda lihat getaran di videonya. Nah ini jalan-jalan jelek. Ada beberapa titik di wilayah Lampung Tengah, Bandar Jaya ini yang masih jelek parah bener. Tuh, bisa Anda lihat kan jalan depan itu. Kalau nggak hati-hati nyanggrok loh. Tapi untuk kelas Terios, nah bunyi lagi tuh alarm depan karena dia turunannya agak dalam. Untuk kelas Terios ini bisa dibilang ya sedikit ada rasa aman karena memang ground clearance-nya tinggi, ada sekitar 22 cm
Ini lumayan tinggi. Kalau mungkin pakai Avanza Xenia yang new juga, ground clearance-nya masih di kisaran berapa ya, 19 atau 20 kalau nggak salah. Itu memang harus berhati-hati, walaupun selisih 2 cm tapi dia jarak sumbu roda itu memang sedikit agak jauh. Nah, bisa lihat kan, Anda bisa lihat getaran dari kamera saya. Nah, inilah kamera saya, guncangan badan saya, badan Pak D pas melewati jalan yang jelek, jalan yang berlubang istilah gitu. Jadi memang kerasa, tapi nggak terlalu lah, nggak terlalu. Tuh, kerasa kan? Dan jelek sedikit. Nah, kita belok kiri. Ya, tuh, bedak. Memang kerasa. Soknya memang keras. Jadi bagi Anda yang suatu saat mengemudikan atau mungkin memiliki kelas SUV sekelas All New Terios atau Rush, jangan kaget kalau shocknya sedikit agak keras ya, karena memang tipe SUV ya seperti itu loh. Low SUV sebenarnya, low SUV. Untuk jalan ini ya aman aja, santai aja jalan walaupun lubang seperti ini loh. Karena itu tadi ground clearance tinggi, ban gede, velg ring 17 karena tipe R. Kalau yang tipe X itu masih pakai velg ring 16 ya, velg ring 16 kalau tipe X. Kalau tipe R velgnya sudah pakai ring 17, jadi sedikit 1 inci sedikit lebih tinggi. Untuk konsumsi BBM sendiri rata-rata masih masuk di 1.13 atau 14. Tapi itu tergantung cara mengemudi lor. Jadi patokan untuk apa ya, untuk konsumsi BBM yang tertulis yang bisa mencapai sekian itu nggak bisa dibuat patokan 100%, karena apa? Cara mengemudi masing-masing orang itu beda ya, cara mengemudi masing-masing orang itu beda. Walaupun patokan di situ 1.14, kalau cara mengemudinya bagus bisa mencapai 1.15 atau 16. Percaya nggak? Yakin woy. Itu pasti. Tapi walaupun di situ tertulis 1.14, kalau cara mengemudikannya, cara becek gase kuwi sak kepenake, nggak bakal nyampe 1.14. Bisa 1.11, bisa 1.12. Karena itu tadi, cara orang mengemudi masing-masing orang itu caranya beda-beda. Ada yang patokan pakai RPM, dengan RPM sekian ribu harus pindah gigi, dengan sekian harus pindah gigi. Nggak tahu itu mana yang bener juga nggak tahu. Tapi kalau Pak D selalu patokannya gigi 2, mulai dari gigi 2 kecepatan di 40 45 maksimal. Kalau itu dipaksakan, otomatis mesin akan meraung dan putaran akan sangat tinggi, dan itu akan membuat bertambahnya konsumsi BBM itu pasti.
Untuk gigi 3 60. Begitu juga kalau 60 dipaksakan sampai ke 80. Bukan nggak bisa, bisa nyampe. Apalagi mobil ini ya, mobil ini nyampe. Walaupun gigi 3 di kecepatan 80 90 nyampe, tapi konsumsi BBM pasti akan lebih boros. Makanya di video sebelumnya Pak D bilang kalau di gigi 2 maksimal di 40, gigi 3 maksimal di 60, gigi 4 maksimal di 80 90. Kalau gigi 5 standar sak kuate. Mau kecepatan di 90, mau kecepatan di 100 120 silakan. Mau di 140 silakan. Itu untuk gigi 4. Karena untuk gigi 4 dengan kecepatan segitu dia putarannya lebih enteng loh. Lebih enteng. Makanya kalau untuk gigi yang tinggi itu kan satu udah positif di jalan yang rata, halus, ya kan. Yang kedua kita sudah jarang sekali mau naik turunkan persneling, itu sudah mengurangi konsumsi BBM ya. Yang ketiga, dengan gigi yang tinggi otomatis kecepatan dan putaran mesin itu akan stabil. Jadi kalau di RPM 3000 4000 ya udah terus RPM 3000 4000. Itu yang bisa membuat konsumsi BBM kita lebih irit. Tapi kalau bejeknya cos kalem, terus jadi harus ada patokan kita sendiri-sendiri. Kalau patokan Pak D seperti itu, mau ditiru silakan, mau enggak apa-apa. Jadi Pak D juga tidak memaksa. Itu sekedar berbagi pengalaman Pak D selama mengemudi. Pak D selama mengemudi patokannya seperti itu lor. Kita masuk gang sempit ini lor. Nah ini gang sempit, lagi gigi 2 nggak apa-apa. Nah, sudah aman. Ya sekian, terima kasih ya, sedikit ya ocehan celoteh, review enteng-entengan, review ringan-ringanan, review apa ya, bukan review sih, test drive ringan all new Terios 2023 cc 1500 tipe R. Ya mungkin ada pengalaman yang lain buat dulur-dulurku yang sudah pernah pakai, yang sudah pernah mengemudikan, bisa kita berbagi pengalaman di kolom komentar. Bisa Anda tinggalkan kolom komentar, bisa Anda tulis di kolom komentar bagaimana pengalamannya. Kalau ada yang ingin, mungkin Pak D sampai ingin reviewnya, Pak D akan mencoba untuk review. Tak turuti lor, tapi ya semampu dan sebisa Pak D ya, karena itu bukan kelas Pak D untuk mereview, tapi berusaha untuk bisa mereview, untuk memenuhi permintaan dulu semua. Sekian, terima kasih, sedikit video dari Pak D. Jangan lupa yang baru menemukan channelnya Pak D Setia 29, tinggalkan subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasi, berikan kritik, saran Anda, komentar Anda yang membangun, yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Pada akhiri, salam sehat berkah barokah dan mantap.